Bagian 3, metodologi manajemen proyek TI. Setiap proyek itu unik, sehingga diperlukan pendekatan dalam manajemen proyek. Banyak organisasi mengembangkan metodologi dalam manajemen proyek, khususnya untuk proyek TI. Metodologi itu menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dilakukan. Kemudian standar menggambarkan apa yang harus dilakukan. Di dalam project management TI, ada beberapa metodologi yang banyak digunakan, antara lain Prince2, Agile Methods, RUP Frameworks, dan Six Sigma. Prainisiasi proyek. Prainisiasi proyek merupakan praktek yang baik untuk dilakukan. Proses ini dapat menjadi dasar sebelum secara resmi proyek dimulai. Aktivitas prainisiasi yang sering dilakukan oleh manajer senior antara lain menentukan kendala ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek, mengidentifikasi proyek sponsor, memilih project manager, mengembangkan business case project, menemui project manager untuk mereview proses dan ekspektasi dalam mengelola proyek, menentukan jika proyek sebaiknya dibagi menjadi 2 atau lebih proyek yang lebih kecil. Jadi sebuah proyek apabila terlalu besar bisa dibagi menjadi beberapa fase. Inisiasi proyek. Memulai sebuah proyek diawali dari mengenali dan memulai proyek baru atau fase proyek. Tujuan utamanya adalah secara resmi memilih dan memulai proyek. Antara lain, proses yang dilakukan, ya ini adalah sebuah contoh, melakukan identifikasi stakeholder proyek. Kita bisa menggunakan tools berupa stakeholder register, ya. Ini contoh stakeholder register. Kemudian dari stakeholder register kita bisa buat stakeholder management strategi. Nah, di dalam stakeholder register kita di sini buat sebuah list siapa saja stakeholder yang terlibat di dalam proyek. Kita tulis nama, posisinya sebagai apa, apakah internal atau eksternal, kemudian role dia di dalam proyek itu sebagai apa. Ya, ini contoh misalkan ada nama Joe Fleming, dia posisinya CEO, dia ada di internal perusahaan, role-nya sebagai project sponsor, dan ini adalah kontaknya. Dengan kita mengetahui siapa project stakeholder kita, maka kita bisa tentukan strategi dalam mengelola stakeholder. Ya, contohnya, misalnya seperti ini ya, ada Joe Fleming, ya, karena setiap role itu akan berbeda ya untuk strategi pengelolaan stakeholdernya. Jadi misalkan Joe Fleming, dia itu role-nya sebagai apa? Ya, dia sebagai sponsor ya. Ya, ini sebagai project sponsor. Maka karena dia sebagai project sponsor, ya interest dia pasti tinggi. Kenapa? Karena dia yang menginisiasi proyek ini, sponsornya adalah Joe Fleming. Kemudian yang menentukan, ya, membuat keputusan terkait proyek, ya, ini adalah Joe Fleming juga sebagai project sponsor ya, dan pendanaan juga yang menyediakan project sponsor. Jadi influence-nya high. Nah, kalau interest-nya high, influence-nya high, kemudian strategi seperti apa nanti? Nah, ini akan berbeda misalkan dengan Louis Mills. Louis Mills itu dia sebagai advisor ya, penasehat. Nah, sebenarnya sebagai penasehat, dia itu interest-nya tidak terlalu tinggi. Ya, dia keterlibatan dia hanya sebagai advisor saja, gitu ya. Jadi interest-nya sebenarnya tidak tinggi, ya, atau bisa dikatakan low. Namun influence-nya dia bisa memiliki pengaruh karena apa? Role-nya sebagai advisor atau penasehat, sehingga masukan dan saran yang diberikan kepada Joe Fleming selaku sponsor itu dapat mempengaruhi jalannya proyek, ya, maka influence-nya high. Nah, kemudian nanti strateginya seperti apa? Jadi level of interest dan level of influence itu akan mempengaruhi strategi pengelolaan ya stakeholder. Jadi seperti itu. Kemudian project charter dan kick-off meetings. Project charter biasanya singkat dan meliputi informasi proyek dan stakeholder kunci. Ini adalah praktik yang baik untuk mengadakan ya pertemuan kick-off pada awal proyek sehingga stakeholder dapat saling bertemu, meninjau tujuan proyek, dan mendiskusikan rencana di masa depan.
Jadi biasanya dalam sebuah proyek itu didahului dengan sebuah kick-off meeting, ya, dan kick-off meeting itu sekaligus menandai bahwa proyek secara resmi dimulai. Dan biasanya ada sign off, ya, project charter, atau kalau misalkan di Indonesia itu biasanya tidak lazim ya, ada project charter, biasanya ada tanda tangan kontrak, ya, seperti itu. Nah, ini contoh project charter. Jadi ini ada dalam project charter ada project title, ya, kapan dimulai, kapan selesai, ada informasi mengenai budget, siapa project manajernya, tujuan proyeknya apa, kriteria suksesnya apa, gitu ya. Kemudian pendekatan proyeknya seperti apa, ya. Dan inilah role and responsibility, ya. Nah, ini stakeholder proyek kita. Kemudian nanti diakhiri dengan sign off, ya, tanda tangan ya, dari seluruh stakeholder kunci. Nah, inilah yang disebut dengan project charter. Dan ini yang menjadi dokumen legal, ya, secara formal yang menandakan bahwa proyek ini secara resmi dimulai dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek. Dan biasanya di dalam fase inisiasi ada kick-off meeting. Dalam kick-off meeting, jadi meeting ini adalah meeting pertama, ya, yang menandakan bahwa proyeknya secara resmi dimulai. Dan biasanya kita membuat minutes of meetings, ya, untuk kick-off meeting, agendanya apa yang dibahas, apakah ada isu yang harus ditindaklanjuti, dan kapan harus diselesaikan. Nah, inilah yang dibahas, ya, di dalam kick-off meeting. Jadi untuk menyamakan persepsi, ya, mengenai proyek, terutama mengenai ruang lingkup proyek. Perencanaan proyek. Tujuan utama dari perencanaan proyek adalah untuk memandu eksekusi proyek. Setiap knowledge area mencakup informasi terkait perencanaan. Output kunci meliputi antara lain kontrak tim, pernyataan ruang lingkup, work breakdown structure atau acuan ruang lingkup, jadwal proyek dan dalam bentuk Gantt chart dengan semua dependensi, ya, dan sumber dayanya. Kemudian daftar risiko prioritas, ya, dan masih banyak lagi. Inilah contoh, ya, output yang dihasilkan di dalam planning, ya, perencanaan, project management planning, pengelolaan perencanaan, ya, di dalam proyek. Jadi yang sebelah kiri, ya, kita lihat di sini ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, antara lain initiating, ya, planning, executing, ya. Nah, di sini ada initiating, ya, planning, nah, executing, monitoring and controlling, dan closing, ya. Nah, kemudian initiating di breakdown lagi. Nah, inilah yang disebut dengan WBS, ya, work breakdown structure. Oke. Nah, jadi dalam WBS ini kita mendekomposisi, istilahnya, ya, seperti itu, atau memecah-mecah sebuah kegiatan yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil, ya. Sehingga di level yang terkecil inilah kita bisa melakukan estimasi kebutuhan sumber daya, ya, yang diperlukan. Dari kebutuhan sumber daya nanti kita bisa melakukan estimasi, ya, durasi, ya, berapa lama kegiatan tersebut bisa diselesaikan. Jadi penting, ya, kita membuat WBS ini. Karena apa? Tanpa WBS kita tidak akan bisa buat jadwal, kita tidak akan bisa buat project budgeting, ya, anggaran proyek. Nah, jadi kalau kita lihat sebelah kanan, ya, ini adalah jadwal, ya, dalam bentuk Gantt chart, dan sebelah kirinya ini ditempel WBS, ya. Nah, inilah WBS-nya sebelah kiri, ya. Baru nanti yang di sebelah kanan ini adalah jadwalnya, ya. Ini dalam bentuk Gantt chart. Jadi kita lihat ada panah-panah seperti ini menunjukkan dependensi atau kebergantungan antara satu activity dengan yang lainnya, atau satu task dengan task lainnya. Oke. Ya. Kemudian ini adalah contoh output lainnya, yaitu masih dalam planning juga terkait manajemen risiko. Kita list semua potensi risiko yang akan terjadi dalam proyek
dan kita list kita urutkan secara ranking ya, mana risiko yang paling besar hingga risiko yang paling kecil. Setelah planning, kemudian ada proses grup eksekusi ya. Nah, eksekusi proyek biasanya memakan waktu dan sumber daya yang paling besar ya, atau paling banyak. Nah, di sini manajer proyek harus menggunakan keterampilan kepemimpinan atau leadership skills untuk menangani berbagai tantangan, isu yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Dan di sini ada istilahnya sebuah laporan milestone ya, yang dapat membantu seorang project manager untuk fokus dalam menyelesaikan milestone yang utama. Nah, ini contoh ya, milestone report. Ya, jadi praktek yang baik ya di dalam project management untuk membuat milestone kecil ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengetahui bahwa proyeknya itu memiliki progres yang signifikan gitu ya. Nah, setiap milestone yang tercapai itu kasih status komplit seperti ini gitu ya. Nah, jadi sampai sini kita bisa lihat nih, mana yang sudah komplit, mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, kita bisa monitor semua. Kemudian apakah ada isu atau tidak. Kalau ada isu, bagaimana kita bisa menangani isu tersebut. Kemudian proses grup pemantauan dan pengendalian proyek. Nah, di sini di dalam pemantauan dan pengendalian, ya di sini ada pengukuran kemajuan, ya menuju tujuan proyek, pemantauan penyimpangan dari rencana dan pengambilan tindakan koreksi. Nah, jadi setiap aktivitas itu harus kita pantau. Nah, tujuan dari pemantauan apa? Agar kita mengetahui apakah ya task atau activity yang kita lakukan itu ada penyimpangan atau tidak terhadap apa yang kita rencanakan sebelumnya. Nah, apabila ada penyimpangan, bagaimana cara kita mengoreksinya? Agar apa? Agar kita bisa kembalikan ke jalurnya. Ya. Dan pemantauan pengendalian ini mempengaruhi semua proses grup yang lain. Dan bisa jadi dapat mengubah rencana yang telah kita susun. Ya, jadi yang rencana semula yang kita susun, karena ada perubahan ya, asalnya dari sini ya, hasil dari pemantauan dan pengendalian, rencana kita bisa berubah dan harus kita update gitu ya. Jadi yang namanya perencanaan bisa berubah ya gitu ya. Output antara lain ada laporan kinerja, change request ya, permintaan perubahan dan pembaruan perencanaan. Terakhir proses grup penutupan proyek. Nah, di sini melibatkan upaya untuk mendapatkan penerimaan atau acceptance dari stakeholder dan pelanggan terhadap hasil akhir produk dan jasa. Nah, jadi untuk mendapatkan acceptance, seluruh deliverables proyek itu harus diterima oleh stakeholder dan customer. Nah, bahkan bila proyek tidak selesai, itu tetap harus ditutup. Agar apa? Agar dapat belajar dari masa lalu. Jadi seluruh dokumen yang kita hasilkan di dalam proyek itu akan menjadi aset ya, yang berharga bagi organisasi, agar organisasi itu dapat terus belajar dari masa lalu. Jadi output termasuk arsip dalam pembelajaran proyek itu merupakan bagian dari yang kita sebut dengan organizational process assets. Nah, dan sebagian besar proyek memiliki laporan akhir atau presentasi akhir kepada sponsor atau manajemen senior. Jadi kalau di awal itu ada kick-off meeting, nah biasanya di akhir itu ada presentasi akhir gitu ya, untuk menutup ya secara resmi menutup proyek. Baik, ini adalah diskusi yang terakhir. Mengapa executing process group memakan sumber daya dan waktu yang paling banyak? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan organizational process assets? Silakan berdiskusi dan jawab pertanyaan ini dalam web kuliah Anda.
Pada pertemuan kali ini, kita telah mempelajari yang pertama, proses grup, manajemen proyek, pemetaan antara proses grup dengan knowledge area, dan yang terakhir, metodologi dalam manajemen proyek. Cukup sekian perkuliahan kita kali ini. Sampai berjumpa di perkuliahan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.